Misteri kematian Ariel Harahap, santri Pondok Pesantren Rodatul Mujawidin di Kabupaten Tebo Jambi akhirnya terungkap. Korban diduga tewas karena dianiaya oleh dua kakak kelasnya. Nyawa korban melayang hanya gara-gara kesal ditagih hutang sebesar Rp10.000. Setelah 4 bulan kepergiannya, akhirnya penyebab kematian Ariel Harahap, santri Pondok Pesantren Rodatul Mujawidin di Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo Jambi menemui titik terang. Santri laki-laki berusia 13 tahun itu diduga meninggal dunia akibat dianiaya oleh dua seniornya. Korban yang berasal dari desa Muara Kilis, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo ini tewas pada 14 November 2023 lalu. Dari hasil otopsi diketahui, penyebab kematian korban bukanlah karena tersengat listrik seperti surat keterangan yang dikeluarkan oleh Klinik Rimbo Medical Center Rimbo Bujang, melainkan akibat hantaman benda tumpul. Hal ini diperkuat dengan kesimpulan hasil otopsi yang disampaikan oleh Erni Sitomorang, dokter forensik yang melakukan otopsi terhadap tubuh korban. Proses otopsi dilakukan 7 hari pasca korban meninggal dunia, yaitu 20 November 2023 lalu. Ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar di atas bagian mata kiri, terdapat juga resapan darah pada tulang tengkorak, pelipis kanan, batang tengkorak, kepala bagian belakang, patah dan terdapat resapan darah di seluruh bagian lapangan pandang. Kemudian tulang tengkorak juga retak dan tulang dalam atas telinga kanan terdapat juga resapan darah di daerah dagu, kemudian tulang rahang bawah, kemudian bagian kanan bawah sehingga gigi di bagian bawah semuanya goyang ya. Kemudian patah batang tengkorak belakang, kemudian terdapat juga patah tulang bahu kanan, kemudian patah tulang rusuk kiri 2 dan 3 dan 4 patah, dan kemudian patah pada tulang rusuk kanan 3, 4 dan 5. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira menyampaikan, pihaknya bersama Polres Tebo telah memeriksa sebanyak 54 orang saksi yang terdiri dari santri dan pengurus ponpes serta dokter yang memeriksa korban. Kombes Pol Andri menjelaskan, berbekal hasil otopsi, pemeriksaan para saksi dan rekaman CCTV di dekat lokasi kejadian, polisi akhirnya menangkap dan menetapkan 2 orang tersangka. Mereka adalah AR 15 tahun dan RAH 14 tahun. Untuk menghilangkan jejak, kedua pelaku sempat membuat skenario seakan-akan korban tewas akibat tersetrum aliran listrik. Dalam kasus ini, polisi mengamankan barang bukti berupa balok kayu yang digunakan pelaku untuk memukul korban, pakaian korban, kabel, dan kawat. Kita menghadapi anak yang berhadapan dengan hukum, saksi, anak yang memberikan keterangan sebagai saksi. Kita juga harus menghargai. Ini menjadi kendala buat kita, ya. Sehingga proses prarekonnya dilakukan beberapa kali dan tanggal 22 setelah semuanya mendapat kesesuaian antara keterangan saksi, ya, anak yang memberikan kesaksian, dan juga keterangan dari petunjuk yang kita amankan dalam bentuk CCTV. Ya, CCTV yang kita amankan durasinya kurang lebih 1 jam lewat 5 menit, kita analisa, kemudian kita lihat kesesuaiannya dengan keterangan tersebut. Alhamdulillah mengerucut, ya. Kemudian jadilah sebuah rekonstruksi yang sesuai dengan kejadian pada tanggal 14 November 2023. Sementara itu, Kapolres Tebo AKBP Iwayan Arta Aryawan menuturkan, penganiayaan santri yang berujung mati itu dilatar belakangi persoalan sepele, di mana salah satu pelaku diketahui memiliki hutang kepada korban sebesar Rp10.000. Ia tersinggung dan marah saat hutangnya ditagih oleh korban. Dari pihak korban pernah meminjamkan uang kepada anak yang berkonflik hukum. Jadi sahabat ada komunikasi secara langsung ataupun di hadapan teman-teman yang lain, korban menagih hutang tersebut. Jadi penyampaian dari korban itulah yang membuat anak yang berhadapan yang berkonflik dengan hukum ini merasa tersinggung karena ditagih terus, akhirnya dendam, dan memang pada saat kejadian tersebut memang sengaja disampaikan kepada korban agar hadir di lantai 3.
Akibat perbuatannya, kedua pelaku kini harus bertanggung jawab dan terancam hukuman 15 tahun kurungan penjara. Sebelumnya, kasus tewasnya santri akibat penganiayaan ini viral setelah kedua orang tua korban mencari keadilan dengan meminta bantuan ke pengacara kondang Hotman Paris. Airul Harahap awalnya disebut meninggal dunia akibat tersengat listrik. Namun, setelah proses penyelidikan dilakukan, ternyata korban tewas akibat penganiayaan yang dilakukan oleh kakak kelasnya. Dari Kota Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan.